Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, Mekanik BJ. Untuk kali ini kita akan membahas tentang loop oil system pada pembangkit gas turbin. Berikut ini adalah sistem dari loop oil pada suatu pembangkit gas turbin, di mana di setiap pembangkit pasti memiliki sistem ini dengan peralatan yang hampir sama, hanya beda penyebutan saja. Sistem loop oil sangatlah penting di dunia pembangkitan, baik di gas turbin maupun di pembangkit-pembangkit lainnya. Oleh sebab itu, kita wajib mengetahui peralatan yang ada di dalam loop oil tersebut. Peralatan pertama yang akan kita bahas dari sistem loop oil adalah Main Loop Oil Pump atau MOP. MOP adalah pompa utama sebagai loop oil system. MOP berfungsi melumasi dan menjaga temperatur bearing, baik bearing generator, bearing turbin maupun bearing kompresor pada gas turbin. MOP menjaga pressure di atas 3.3 bar dan normalnya operasi di 7-10 bar. Tiap unit akan berbeda-beda kebutuhan pressure-nya. Berikut adalah contoh di lapangan dari MOP tersebut. Dari gambar dapat dilihat bahwa motornya memiliki sirip-sirip, itu menandakan bahwa motor tersebut menggunakan tegangan AC. Di beberapa pembangkit, MOP ini menggunakan tenaga dari turbin yang dioperasikan melalui gas turbin, jadi memanfaatkan tenaga dari putaran turbin untuk memutar pompa, sehingga loop oil akan beroperasi. Untuk di sistem gas turbin menggunakan sistem motor AC. Untuk pompanya menggunakan pompa multi-stage, di mana semakin tinggi atau semakin banyak stage yang dipasang, maka akan semakin tinggi pressure yang dihasilkan. Peralatan selanjutnya yang akan kita bahas adalah Auxiliary Loop Oil Pump atau AOP. AOP merupakan backup dari pompa utama atau MOP apabila MOP tersebut tidak dapat menjaga pressure yang dibutuhkan oleh sistem. Di beberapa pembangkit, terutama di PLTU yang memiliki kapasitas di atas 300 MW, biasanya AOP disebut juga dengan AC Loop Oil Pump, di mana menggunakan tegangan AC. Sedangkan di gas turbin lainnya, AOP juga bisa disebut juga dengan MOP 2. Sedangkan yang pertama tadi adalah MOP 1. Berikut adalah AOP pada pembangkit gas turbin, mana dapat kita lihat di sini juga menggunakan AC sebagai sumber tegangan atau tenaganya. Untuk pompanya masih menggunakan pompa sentrifugal dengan multi-stage. Peralatan selanjutnya dari loop oil system yang akan kita bahas adalah emergency loop oil pump, di mana di beberapa pembangkit emergency loop oil pump ini bisa disebut dengan DC loop oil pump, karena energi yang digunakan adalah energi bertegangan DC. Kemudian emergency ini sebagai backup, di mana ketika MOP atau AOP itu tidak dapat menjaga pressure di atas 3.3 bar, maka emergency akan mengambil alih. Emergency ini biasanya lebih digunakan ketika terjadi blackout pada sistem jaringan, di mana pembangkit kita trip dan tidak ada tegangan atau energi yang dihasilkan dari generator, maka emergency ini akan membackup dari pelumasan dan pendinginan bearing supaya tidak terjadi distorsi pada shaft atau terjadi gesekan antara inner dan shaft pada bearingnya. Ini adalah emergency loop oil pumpnya. Lihat di situ dari bentuk motornya terlihat jelas bahwa ini adalah motor DC. Untuk pompanya masih sama, yaitu pompa dari sentrifugal dengan multi-stage. Peralatan selanjutnya dari loop oil system adalah jacking oil pump atau JOP, di mana fungsi JOP di sini adalah sebagai dongkrak atau bantalan di generator dan turbin. Pressure normal operasinya
di atas 55 bar. Selain sebagai bantalan pada bearing, jacking juga berfungsi untuk memutar poros atau shaft dari turbin, generator, dan kompresor. Ini dilakukan ketika unit dalam keadaan standby dengan mengandalkan pressure yang tinggi yang dihasilkan oleh pompa jacking pump. Pada jacking pump oil diambil dari land loop oil, kemudian dinaikkan pressure-nya. Atau dengan kata lain, pompa ini adalah pompa sebagai pompa booster, sebagai pemutar shaft ketika standby. Pompa yang sering digunakan jenis gear dan pompa jenis piston. Dapat kita lihat di bawah, untuk yang warna hijau itu adalah contoh dari pompa gear, kemudian yang satunya adalah pompa dengan jenis piston. Selanjutnya peralatan lain pada sistem loop oil system pada pembangkit gas turbin yaitu COP, di mana di sini bisa disebut dengan control oil pump. Fungsinya adalah sebagai pengatur pembukaan bahan bakar pada kontrol valve HSD atau gas, mana dia yang mengatur berapa besar HSD yang dapat masuk ke dalam chamber pada gas turbin. Selanjutnya ada oil venting fan, di mana fungsinya sebagai pembuang udara panas dan uap air yang terbawa oleh oli yang telah digunakan untuk melakukan pendinginan pada bearing-bearing generator, kompresor, dan turbin. Selanjutnya peralatannya adalah oil tank. Pasti di sini adalah sebagai penampungan oli yang dipergunakan sebagai pelumas dan pendingin. Selanjutnya ada filter yang berguna sebagai penyaring kotoran yang sebelum masuk ke dalam tangki penampungan, sehingga tangki penampungan tidak mengalami kotor. Selanjutnya ada lagi peralatan di sini adalah valve tuning gear. Nah, valve tuning gear ini berfungsi sebagai membuka pressure jacking pump ke tuning gear supaya poros tuning gear generator kompresor berputar. Valve ini akan berfungsi pada saat shutdown, dia akan di 400 rpm akan buka, kemudian jacking pump akan memberikan pressure pada shaft untuk mengambil alih putaran pada shaft di sekitar 100 ketika standby, 100 rpm. Kemudian valve ini akan off atau menutup di rpm 400 pada saat start. Kemudian di sini juga ada cooling tower, di mana fungsinya untuk mendinginkan atau menjaga temperatur dari loop oil itu sendiri supaya tidak terjadi perbedaan suhu ketika untuk melumasi bearing-bearing, di mana standar operasinya sekitar 60 sampai 40 derajat Celcius. Demikian penjelasan singkat dari kami tentang loop oil system. Mohon masukan bila ada kesalahan, dan tetap dukung channel kami untuk like, subscribe, dan komen. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mekanik BJ.